Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Devina Sri Rustiana Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir arsitektur saya dengan judul Perencanaan dan Perancangan Coworking Space di Kota Denpasar. Seperti ini, khususnya dalam melakukan suatu kegiatan, tentunya setiap manusia membutuhkan suatu ruang untuk beraktivitas di dalamnya dan suasana ruang yang nyaman bagi penggunanya. Di mana hal tersebut diketahui karena dapat mempengaruhi dari kinerja seseorang dalam bekerja. Contohnya pun dalam mengerjakan suatu pekerjaan di kantor atau mengerjakan tugas di rumah, di mana suasana formal dan monoton yang terdapat pada kantor atau rumah tentunya akan berpengaruh pada hasil kinerja produktivitas seseorang, sehingga hasil pekerja yang akan dicapai terjadi tidak maksimal. Di mana hal itu tentunya menjadikan suatu kebutuhan akan suasana ruang yang baru dan nyaman menjadi tinggi sehingga berpengaruh pada hasil yang dicapai agar lebih maksimal. Selain itu, perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang, khususnya penggunaan internet yang semakin meningkat pesat, yang mengakibatkan seseorang berkegiatan menjadi lebih praktis, efisien, dan dikarenakan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di mana untuk perkembangan teknologi yang secara pesat juga memiliki dampak berkembangnya terhadap bisnis online yang semakin banyak, di mana berkembangnya bisnis online juga berdampak untuk meningkatnya jumlah startup dan freelancer dalam persaingan bisnis. Lalu, dari banyaknya jumlah startup dan freelancer yang ada di Kota Denpasar, hanya terdapat beberapa fasilitas yang dapat mewadahi, yaitu hanya di Kota Denpasar terdapat 14 coworking space yang dapat mewadahi dalam fasilitas yang untuk mereka dapat gunakan. Selanjutnya, untuk startup dan freelancer, ada juga pelajar dan mahasiswa yang memerlukan suatu fasilitas yang memadai dalam mengerjakan tugas mereka dengan akses internet yang memadai, di mana fasilitas yang terdapat di Kota Denpasar tersebut hanya dapat mewadahi dalam kapasitas yang minim, sehingga adanya ketidakseimbangan antara fasilitas dan pengguna yang ada. Jadi, dari permasalahan yang ada, maka timbullah ide untuk membuat coworking space, di mana coworking space sendiri merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bekerja baik bersama ataupun individu maupun secara perusahaan yang besar yang memiliki latar belakang usaha yang berbeda-beda. Jadi, dalam coworking space nantinya akan menyediakan beberapa ruang yang memiliki suasana nyaman, santai, dan fleksibel, serta memiliki fasilitas pendukung yang baik di dalamnya guna mewadahi fungsi dari bangunan tersebut. Kan dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi utama, penunjang, dan servis. Untuk segala fungsi utama itu nantinya akan memiliki peluang yang besar untuk memfasilitasi dari coworking ini, di mana untuk fungsi utama itu ada area wifi lounge, office block small, office block large, meeting room, mini bookshare, ruang display dan pemasaran, dan ada print copy center. Selanjutnya untuk fungsi-fungsi lainnya bisa dilihat di slide di sini. Selanjutnya untuk konsep dasar di sini, di mana konsep dasar yang saya gunakan di sini adalah networking, di mana networking atau jaringan di sini berarti suatu usaha untuk meningkatkan jaringan hubungan baik personal atau pengguna dari segi pekerjaan. Selain itu memiliki arti juga untuk menggabungkan segala fungsi kegiatan yang disatukan dalam satu fasilitas yang dapat memberikan rasa nyaman, santai, dan rileks dalam bekerja. Dan untuk konsep dasar ini nanti bisa dilihat dari segi penataan ruangnya. Selanjutnya untuk tema rancangan, di sini saya menggunakan tema arsitektur modern, di mana untuk arsitektur modern di sini memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki keseragaman, yaitu dengan menganut form follow function yang berarti ruang yang dirancang sesuai dengan fungsi. Selanjutnya itu ada mengikuti fungsi atau fungsional, selanjutnya memiliki bentuk yang sederhana, minimnya penggunaan ornamen yang berlebih, dan lebih menekankan perencanaan pada ruang. Begitu juga untuk karakter arsitektur modern yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama lebih berfokus pada fungsi ruang, fokus pada material, menghindari ornamen pada bangunan yang berlebih, dan penyederhanaan bentuk. Selanjutnya untuk sivitas di sini, untuk pengunjungnya di sini kita bagi menjadi 2, yaitu ada pengunjung member dan pengunjung non-member. Dan untuk pengunjungnya sendiri di sini ada beberapa, yaitu startup, freelancer, komunitas, pelajar, atau mahasiswa, di mana dari hasil perhitungan terdapat 153 pengunjung per hari. Sedangkan untuk pengelola di sini diketuai oleh manajer utama, di mana untuk pengelola di sini terdapat 48 pekerja per hari dengan sistem 2 shift. Berikutnya untuk program tapak di sini untuk kebutuhan luas tapak ya, dengan KDB 40%, yaitu menghasilkan 19,6 are. Untuk pemilihan tapaknya di sini pertamanya ada 2 alternatif, yaitu alternatif 1 di Jalan Tantular Barat dan alternatif 2 di Jalan Hayam Muruk. Jadi untuk setelah melakukan perhitungan melalui beberapa analisa poin, maka terpilihlah
alternatif 1 yang berada di Jalan Tantular Barat. Saya jelaskan juga ada transformasi konsep, bisa dilihat. Dan selanjutnya untuk di konsep zoning, di sini untuk zoning saya bagi menjadi 3, ada zoning utama, penunjang, dan servis. Jadi untuk per masing-masing lantainya itu memiliki zoningnya masing-masing. Selanjutnya untuk konsep entrance, di sini di entrance ini nantinya akan menggunakan sistem two gate system, yaitu di mana entrance in dan out-nya dipisah, di mana untuk gate in-nya berada di area Tantular Barat 1 dan di area gate out-nya berada di Jalan Kapten Tantular Barat 1. Selanjutnya untuk pola massa, di sini menggunakan pola massa monolit, di mana berfungsi untuk mengelompokkan seluruh kegiatan pada satu massa yang terdiri dari kegiatan utama, penunjang, dan servis. Selain itu juga akan memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pemakaian ruang. Untuk ruang dalamnya di sini, untuk di lantainya menggunakan material warna soft, finishing semen, dan coating. Untuk dindingnya menggunakan bata merah, finishing semen, polish, dan cat putih. Dan untuk plafonnya menggunakan kombinasi plafon gypsum dan plafon kayu. Bisa dilihat ini salah satu contoh ruang dalamnya, itu ada meeting room dan area wifi lounge-nya. Selanjutnya untuk konsep tampilan bangunan atau fasad bisa dilihat sendiri, di mana nanti material bangunan yang digunakan pada coworking space ini akan disesuaikan dengan tema rancangan arsitektur modern, yaitu di mana material yang akan diberikan akan dapat memberikan bentuk aksen garis tegas dan vertikal maupun horizontalnya. Di mana ada beberapa material yang digunakan, itu ada kayu, semen comfort, konkrit, tempered glass, dan aluminium. Dan berikut merupakan layout plan. Jadi untuk di layout plan-nya sendiri bisa dilihat. Jadi untuk entrance-nya saya sudah bagi 2 di area utara, dan untuk entrance masuknya itu berada di area utara, dan untuk entrance keluarnya itu berada di area timur. Selanjutnya untuk denah ground floor-nya, jadi untuk di ground floor di sini terdapat areal parkir, ruang genset, gudang bahan makanan, dan locker. Tentunya di sini menggunakan lift juga untuk fungsi pengunjungnya, untuk sirkulasi pengunjungnya menuju ke lantai-lantai yang dituju. Selanjutnya di denah lantai 1, di sini ya yang sebelumnya saya jelaskan untuk konsep networking-nya bisa terlihat, yaitu untuk di lantai 1 merupakan lantai utama yang memiliki fungsi utama. Bisa dilihat di sini ada beberapa fungsi utama yang ada, yaitu ada area wifi lounge, selanjutnya ada area display dan pemasaran, mini bookshare, office block, dan food court. Jadi di sini untuk pengunjung bisa berbaur tanpa batas, sehingga untuk meningkatkan tingkat kerjasama baik pengguna antar pengguna ataupun dari segi pekerjaannya juga mereka bisa berbaur, sehingga bisa menimbulkan bisnis-bisnis baru yang nantinya diharapkan untuk dapat memajukan bisnis mereka. Selanjutnya untuk di lantai 2 difokuskan pada meeting room, dan di sini juga di meeting room ini terdapat ruang fleksibel. Jadi di beberapa meeting room ini nantinya bisa digabungkan menjadi satu apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya untuk di lantai 3-nya ini merupakan khusus untuk area pengelola. Jadi seluruh pengelola di sini memiliki area tersendiri agar untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar pengelola lebih mudah. Dan untuk aksomanometri arsitekturnya bisa dilihat untuk pembagian dari ground floor, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3-nya. Berikut seperti ini. Dan untuk aksonometri strukturnya bisa dilihat juga. Jadi untuk atapnya menggunakan atap sirap dengan rangka baja ringan. Untuk dindingnya juga menggunakan dinding bata dengan finishing comfort, juga dengan ada beberapa aksen dengan tempelan kayu dan menggunakan plafon kayu. Dan bisa dilihat juga untuk aksonometri strukturnya baik dari segi upper struktur, superstruktur, dan substruktur. Untuk aksonometri utilitasnya juga bisa dilihat. Di sini ada saya tampilkan beberapa, itu ada air bersih, air kotor, penangkal petir, dan titik-titik dari CCTV. Dan untuk coworkingnya ini saya beri nama Sini-Sini Coworking Space. Jadi berikut merupakan tampilan 3D dari coworking Sini-Sini Coworking Space. Berikut merupakan tampak depannya. Dan ini merupakan area wifi lounge-nya yang nantinya juga berdekatan dengan area office block-nya. Jadi interaksi untuk antar pengguna juga lebih dipermudah tanpa batas. Berikut merupakan area wifi lounge-nya.
Berikut merupakan area office block kecilnya, jadi antar pengguna bisa saling berinteraksi tanpa sekat, meskipun terbatas, tapi masih dimudahkan untuk berinteraksi sehingga seandainya ada apa-apa untuk bertanya untuk bisnis atau apapun lebih mudah dilakukan. Berikut merupakan area lobby dan resepsionisnya. Ini untuk merupakan area tunggunya. Dan ini merupakan area mini bookshare-nya, di mana untuk pengunjung juga bisa dilakukan untuk peminjaman buku ataupun yang lainnya. Dan berikut merupakan area luar food court untuk makan, bisa juga digunakan untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Untuk mereka yang ingin merasakan sensasi outdoor dalam mengerjakan bisa dilakukan di sini. Dan ini merupakan area meeting room yang nantinya juga bisa dilakukan sebagai ruang fleksibel apabila sewaktu-waktu membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya ini untuk foto marketnya sendiri. Di sini terdapat 4 lantai yang dimana untuk lantai dasarnya itu ada ground floor, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Ya, nantinya dari ground floor ke lantai 3 bisa dihubungkan langsung melalui akses lift yang berada di luar. Dan berikut merupakan foto market. Jadi sekian presentasi kali ini. Selanjutnya akan saya lebih jelaskan lagi pada video animasi. Dan terima kasih.